Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Selamat datang dalam saat-saat yang begitu indah yang sebentar lagi kita akan bersama-sama alami. Saya sangat senang sekali ya. Saat teduh itu adalah menurut saya adalah saat-saat yang sangat membahagiakan banget. Nanti mari kita datang pada Tuhan seberapapun waktu yang kita miliki. Kalau saudara bersama-sama saya setengah jam mungkin ya, hanya setengah jam. Supaya yang waktunya singkat bisa ikut. Tapi kalau saudara mau lanjut sampai berjam-jam, it's okay. That's better ya, itu lebih baik. Oke, mari kita datang pada Tuhan bersama-sama. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, persembahkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
kami menyembahmu. Kami punyalah yang besar. Haleluya, 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 haleluya. kami bersyukur. Yesus, Yesus. Haleluya, Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. oh Kau yang terbesar. Sebab Engkau besar Tuhan, melebihi segala masalah yang ada dalam dunia ini, melebihi semua yang ada dalam dunia ini. Karena itu kami tenang di dalam kebesaran-Mu. Kami bahagia karena kami memiliki Allah yang besar, sehingga kami tidak perlu takut akan apapun selain takut kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Kembali kami boleh bersama-sama bersaat teduh dalam saat yang berbahagia ini. Dan sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menuntun, menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Seperti biasanya, kita akan membaca dari Alkitab kita. Pada kitab Markus, pasal yang ke-8. Ya, sebentar, saya pasang mic dulu ya. Oke. Supaya saudara bisa mendengarkan kata-kata saya. Markus pasal yang ke-8. Saya akan membacakan mulai ayat yang pertama. Puji Tuhan, saudara perhatikan dari Alkitabnya ya. Markus pasal yang ke-8. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya,
Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanutan. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata orang murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atas mereka dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang,
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Haleluya. Kami sangat percaya tadi waktu baca firman, Roh Allah sedang bekerja dan menyampaikan sesuatu dalam diri saudara sekalian. Tapi izinkan saya mengulas sedikit ya. Itu yang saya mau ajak kita lihat ini pada bagian ayat 11. Ya. Ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Perikopnya orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Yang meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Haleluya. Mengapa ini menarik? Saudara, pada waktu itu orang-orang Farisi datang pada Yesus dan tadi seperti yang kita baca, mereka minta tanda. Dengan tanda itu, mereka akan percaya nantinya begitu. Tapi yang menarik di sini adalah Yesus menolak. Yang tadi kita baca kan Yesus menolak seolah-olah. Yesus tidak mau menuruti permintaan dari orang-orang Farisi. Padahal kan Yesus mampu. Tapi Yesus tidak mau menuruti. Karena menurut Alkitab, orang-orang ini datang untuk minta tanda bukan karena percaya Yesus, tapi mencoba. Coba-coba. Minta pembuktian. Dan ketika diminta pembuktian, Yesus itu tidak peduli dengan pembuktian. Gitu ya, seolah-olah seperti itu kan. Dan kalau saudara ingat, kisah ini sebenarnya mirip loh dengan kisah pencobaan di padang gurun. Pada waktu pencobaan yang pertama, Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Ya kan? Bukankah di sana iblis berkata, "Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Dan dari jawabannya jelas Yesus tidak mau melakukan. Yang jelas Yesus tidak mau menuruti iblis. Karena memang pada waktu itu iblis menyuruh Yesus atau minta tanda seperti itu dari Yesus karena untuk mencoba Yesus, bukan karena percaya. Apakah saudara mulai menemukan benang merahnya di sini? Ya. Kalau seorang datang pada Tuhan minta tanda, minta mujizat, tapi hatinya tidak benar-benar percaya, Tuhan itu tahu. Mungkin orang di sekitar bisa ditipu. Orang Farisi itu bisa seolah-olah datang karena memang minta tanda dengan tulus untuk percaya Yesus. Orang-orang di sekitar sana mungkin bisa tertipu. Tapi Yesus tidak pernah bisa ditipu. Demikian juga kita. Apakah kita ketika berdoa memohon sesuatu pada Tuhan, kita benar-benar percaya? Atau jangan-jangan sebenarnya kita sedang mencoba? Benar gak sih Tuhan bisa tolong saya? Benar gak sih mujizat bisa terjadi? Dan kalau itu yang ada di dalam pikiran kita, maka saya mau berkata hari ini pada saudara, itu adalah sebuah pemikiran yang salah. Dan jelas Yesus tidak respon malah. Sama sekali Yesus malah tidak melakukan apapun. Karena memang Yesus tidak butuh pembuktian diri. Seperti yang saya sudah sampaikan beberapa saat yang lalu, 2 hari lalu mungkin. Kalau tidak mau percaya Yesus, yang rugi bukan Yesus.
Yesus itu bukan seperti pemuka agama lainnya yang butuh pengikut banyak. Karena dari pengikut itu dia dapat kehormatan, dia dapat uang mungkin, dapat sumbangan. Kan Yesus tidak cari semuanya itu. Dia justru memberikan dirinya untuk umatnya. Karena itu kalau nggak percaya Yesus, yang rugi bukan Yesus. Yang rugi orang itu. Demikian juga hari ini. Kalau saudara nggak percaya Yesus, lalu saudara coba-coba. Dengar ya, manusia bisa ditipu, tapi Tuhan nggak bisa tipu. Karena hari ini, pertanyakan pada diri saudara. Saudara benar-benar percaya Yesus yang dapat menolong melakukan segala perkara atau saat ini sedang coba-coba? Kalau saudara sedang coba-coba, bertobat. Ya, bukan untuk percobaan. Dan Tuhan tidak mempedulikan ketika saudara minta pembuktian dari dia untuk membuktikan kealahannya. Dia nggak peduli. Ya, karena sebetulnya nggak percaya Yesus yang rugi saudara dan saya kok, bukan Tuhan. Ya, tetaplah percaya pada Yesus sampai akhir hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang bersama pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di hari yang luar biasa ini. Kami kembali boleh saat teduh. Berikan kami terus kekuatan iman yang teguh kokoh ya Tuhan. Berikan kami pertolongan agar apapun yang terjadi kami benar-benar mempercayai-Mu, bukan mencobai Engkau, bukan sedang coba-coba, tetapi dengan percaya penuh kami melakukan firman-Mu. Karena kami percaya Engkau berkuasa menjamin setiap firman yang Kau katakan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Dan sekarang seperti biasa kita akan doa bagi orang-orang yang belum kenal Yesus. Mari doa dengan segenap hati bagi orang-orang ini. Kita akan berdoa untuk pertobatan mereka. Baik, sudah ya. Kita lanjutkan. Kita akan terus berdoa ya. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh penjuru dunia ini yang masih menghadapi aniaya, penyiksaan, pembunuhan, penyitaan, pengucilan karena nama-Mu. Kami berdoa, Tuhan kiranya kuatkan umat-Mu ini Tuhan. Tuhan kiranya kuatkan anak-anak-Mu ini. Dan kiranya oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, kalau boleh, lepaskan mereka dari segala penyiksaan, penderitaan, dan penganiayaan itu. Tuhan, tolong umat-Mu. Tolong juga kiranya bangsa dan negara kami yang kami cintai Indonesia ini Tuhan. Terus kami mohon, jangan biarkan terjadi krisis lagi. Sudah terlalu banyak orang yang menderita karena krisis yang berkepanjangan Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar Indonesia dilepaskan dari segala krisis-krisis yang ada. Umat-Mu di seluruh dunia juga Tuhan tolong, Tuhan jaga. Bahkan kami berdoa, Tuhan tolong agar penginjilan terjadi dengan luar biasa di Indonesia. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni juga kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala maupun guru, pendeknya orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Kiranya Kau senantiasa berikan pada kami dan keluarga kami ya Tuhan, hati yang tulus, ikhlas hanya memandang kepada-Mu. Cukupkan segala apa yang kami perlukan. Amen. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu di berbagai tempat. Tuhan kiranya memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Dan Tuhan juga memberkati keluarga mereka dalam nama Yesus. Kiranya mereka senantiasa dijaga, sehingga mereka mengalami pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang baik daripada-Mu Tuhan. Jangan biarkan satu pun terhilang. Tuhan tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Gerakkan juga hati hamba-hamba-Mu untuk menjangkau anak-anak-Mu yang hampir terhilang. Jangan sampai ada yang terhilang. Tuhan tolong umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi yang sakit.
Siapapun saat ini yang sakit, kami berdoa, Tuhan kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap yang dalam masalah. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan dari umat-Mu, Tuhan kiranya ampuni kesalahan dosa pelanggaran kami. Dan Tuhan tunjukkan letak kesalahan kami. Dan Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan bagi semua yang mengalami masalah, Tuhan kiranya memberikan hati yang penuh damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang melimpah dari Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus berbuat dosa, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekarang kita ada kesempatan untuk berdoa bagi pergumulan kita pribadi melepas pribadi. Ya, kita akan doa sama-sama. Baik, sudah ya. Yuk kita akan tutup kebaktian kita atau saat teduh kita ya hari ini. Yang lanjut, tetap lanjut ya. Kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan yang menyertai segala aktivitas kami. Tuhan, dalam nama Yesus kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami maupun pekerjaan kami. Berkati kami dan jadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.